Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita semua masih diberi kesehatan baik jasmani ataupun rohani hingga kita kuat untuk mengerjakan kewajiban di bulan suci Ramadan, yang mana cuaca sekarang ini lagi panas-panasnya ya. Tapi hanya karena iman, hanya karena kuatnya niat, panas itu tidak mempengaruhi puasanya sedikit pun. Nah, ini adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan itu patut untuk kita syukuri karena kita masih dikehendaki menjadi pribadi yang taat, menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama memberikan hadiah Fatihah khusus kepada beliau pengarang kitab Wasiatul Mustafa, yaitu Syekh Abdul Wahab Asy'arani, ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ila hadrat Qutbi Rabbani wal Qawsi Samadani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani wa Sayyidi Syahid al-Baghdadi wa Sayyidi Syahbul Hasan Asyadili wa Matarba'ati radhiyallahu anhum, wa nakhusu khususan ila hadrati musannif kitab Wasiatul Mustafa Syekh Abdul Wahab Asy'arani, nafa'anallahu ta'ala bihim wa bi ulumihim, wa nakhusu khususan ila jami'i murabbi rahina Kiai Muhadi Ma'alim, Kiai Zainal Abidin, Maulana Habibatul bin Yahya, Habib Umar bin Ahmad al-Mutawaqi Jamhuri, Kiai Salahuddin Humaydullah, wa nakhusu khususan ila hadrati Syekh Sayyid Muhammad Fadil al-Jilani qaddasallahu sirrahum, syaulillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, ya aliyu idza shallaita. Keliwat. Ya aliyu man dzakarallaha qabla al-fajri. Sampai situ. Ya aliyu man dzakarallaha qabla al-fajri wa qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha istahyallahu ayyu'adzibahu bin nar. Ya aliyu, hey Ali. Ya aliyu, hey Ali, man dzakara, barang siapa yang ingat Allah ing Gusti Allah, kepada Allah qoblal fajri, sebelum fajar, wa qabla tulu'i syamsi, dan sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari, istahya, maka Allah malu. Istahya maka malu sapa Allah Gusti Allah, Allahu ayyu'adzibahu, malu untuk menyiksanya, bin nari, dengan neraka. Bin nari, dengan neraka, atau bin nari, di dalam neraka. Nah, ini salah satu faedah zikir kita yang khusus waktunya, yakni sebelum terbitnya fajar shodiq, yakni sebelum masuk waktu subuh, dan juga sebelum terbenamnya matahari,
kita dzikiran, faedahnya Allah akan sungkan atau malu. Di sini bahasanya malu. Allah sungkan, Allah tidak ridho, tidak tega untuk menyiksa orang tersebut. Man dzakarallaha qoblal fajri, sebelum fajar, wa qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari. Jadi ada 3 waktu ya. 3 waktu yang mana Allah ketika ada seorang hamba dzikiran, mengingat kepadanya di waktu yang 3, yakni sebelum fajar, sebelum masuk waktu subuh, sebelum terbitnya matahari, dan sebelum terbenamnya matahari. Ini Allah tidak akan menyiksa orang tersebut nanti di neraka. Fadilahnya besar sekali ya. Lah, soal masalah dzikirannya apa? Dzikiran itu bebas apa aja ya. Baik membaca Al-Quran, atau membaca tasbih, atau membaca sholawat, atau membaca kalimah thayyibah yang lainnya, bebas. Di sini dijelaskan bahwa umum ya. Dzikiran yang dimaksud adalah umum, kita mengingat Allah. Bahasa mengingat Allah itu bukan hanya di lisan, astagfirullah, 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 tidak hanya itu. Astagfirullah, kita mengucapkan istighfar, hatinya meraba. Hatinya meraba apa yang sewaktu dari tadi bangun tidur sampai tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Ini apa aja yang kita kerjakan, dosa apa yang kita kerjakan, baik kepada Allah ataupun kepada makhluk Allah. Nah, ini ya. Ya Aliyu idza shallaita faqud makanaka hatta tatlu'a syamsu fa innallaha yaktubu liman yajlisu makanahu hajjatan wa umratan. Ya Aliyu, hai Ali, idza shallaita, ketika kamu salat, faqud, maka duduklah makanaka di tempatmu, hatta tatlu'a, sehingga terbit apa syamsu, matahari. Ketika kamu sholat, duduk dulu. Faqud makanaka hatta tatlu'a syamsu. Berarti di sini sholatnya adalah sholat subuh. Ya. Ketika kita sholat subuh, idza sholaita, ketika kita sholat subuh, faqud. Ini Sayyidina Ali diajari Kanjeng Nabi untuk duduk di tempatnya, tidak bergeser, tidak berubah, hatta tatlu'a syamsu, sehingga matahari terbit. Alasannya apa? Fa innallaha yaktubu liman yajlisu makanahu hajjatan wa umratan. Karena sesungguhnya Allah, karena sesungguhnya Allah itu yaktubu, mencatat liman yajlisu, bagi orang yang duduk di tempatnya, mencatat hajjatan, mendapatkan pahala haji, wa umratan, pahala umroh, au itqa raqabatin, atau memerdekakan budak, au sodakota alfi dinarin, atau sodakoh 1000 dinar fi sabilillah, di jalan agama Allah. Nah ya, itu jadi ada faedah yang lumayan cukup besar faedahnya, yakni bagi orang yang tidak atau bahasanya belum diberi kesempatan untuk berhaji, berumroh. Ini ada amalan yang bobotnya sama ya, bobotnya seimbang dengan pahala haji, pahala umroh, yakni sholat. Ketika sholat subuh selesai, kita membaca dzikiran, doa, baca dzikiran apa aja, tidak berubah, tidak pergi sampai tatlu asamsu, sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit. Berarti apa ya? Terus duduk di situ
dikiran sampai matahari terbit. Lah kalau ketiduran ya itu beda lagi, yang penting kan intinya kan duduk. Nah, kalau pas waktu lagi dikiran terus ketiduran, ya tidurnya itu dinilai dikiran ya. Nikmat kalau sampai tidur sih, sampai bangun terbit matahari. Itu pahalanya gede. Pahalanya seperti halnya hajian, umroh, atau memerdekakan budak. Memerdekakan budak itu sekarang itu kan tidak ada, sudah merdeka semua. Au sodakota alfi dinarin fisabilillah, atau sodako 1000 dinar. 1000 dinar itu berapa berarti? Nah ini ya, kita yang masih kesulitan dalam arti belum diberi kesempatan untuk hajian, untuk melakukan umroh, tapi kita ingin mempunyai nilai sama halnya seperti orang hajian, orang umroh, ya mengerjakannya ini aja ya. Jadi Islam itu tidak materialistis ya. Islam itu tidak mengajarkan pemeluknya untuk memaksakan kehendak sampai hutang-hutang untuk berangkat hajian, berangkat umroh, tidak. Ada solusinya. Ada solusinya bagi orang yang tidak mempunyai itu. Karena pada zamannya para sahabat juga ada waktu itu yang protes. Protesnya gimana? Orang kaya kalau mau sedekah enak. Kalau orang kaya, orang kecukupan, mau wakaf, barangnya ada. Nah, kalau kita orang yang tidak punya apa-apa, itu tidak akan bisa mengamal seperti mereka yang serba kecukupan, yang serba punya. Terus dijawab oleh Kanjeng Nabi, emangnya setiap kamu membantu orang lain itu bukan sedekah. Setiap kamu kumpul dengan istri kamu itu bukan sedekah. Itu semuanya bernilai sedekah. Nah, itu seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita ini menyepelekan akan perbuatan baik. Perbuatan baik itu yang nanti kita akan rasakan faedahnya. Atau sodakoh 1000 dinar fisabilillah. Sodakoh 1000 dinar fisabilillah, membantu agama. Ini uang 1 miliar untuk bangun masjid, itu ya contohnya. Wah iya, itu kan pengusaha sukses, dia kan serba ada, jadi tidak kesulitan. Lah kita pun sama, yang belum punya, belum bisa seperti dia, itu kita kerjakan aja amalan yang gratis ini, yakni duduk setelah sholat subuh jamaah, duduk sampai terbit matahari, dikiran membaca apa aja semampunya ya. Baca subhanallah subhanallah subhanallah, malas ganti alhamdulillah alhamdulillah, ganti bosan baca sholawat, bosan lagi baca la ilaha illallah, bosan lagi baca Al-Quran, bosan lagi yang baca Allah 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 ya. Intinya sampai terbit matahari. Ya Aliyu man qala kulla yawmin khamsatan wa isrina maratan astaghfirullahal azim li wali walidayya wa li jami'il muslimin. Ya Aliyu, hai Ali, man qala, barang siapa yang mengucap, kulla yaumin, setiap hari, berkata setiap hari, khamsatan, kelawan 5, wa isrina, dan 20, berarti 25, marotan 25 kali, astaghfirullahaladzim, mengucap maqul qaul astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, kula nyuwun pangapura Allah Gusti Allah al-azim kang agung, li, untuk saya, kepada saya, wali walidayya, untuk kedua orang tua saya, wali jami'al muslimin, dan untuk semua
semua saudara Islam, wal muslimat, dan saudara Islam perempuan, wal mukminin, dan orang mukmin laki-laki, wal mukminat, dan orang mukmin perempuan, al ahya yang masih hidup, al ahya minhum wal amwat, dan muslim muslimat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang sudah tidak ada. Kataba, maka catat hu kepada orang tersebut sapa Allah min auliyaihi, setengah saking pira-pira walinya Allah, termasuk wali-walinya Allah. Ya, ini orang yang setiap harinya membaca 25 kali membaca astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Baca itu 25 kali setiap hari. Setiap hari Allah akan mencatatnya sebagai bagian dari salah satu walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti siapa sih wali itu? Wali itu adalah orang yang bukan memikirkan dirinya sendiri aja, ya. Bukan orang yang memikirkan dirinya saja, wali daya, tapi juga memikirkan kepada kedua orang tuanya. Bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tuanya? Wali jami'al muslimin dan peduli kepada semua orang Islam, baik yang laki-laki ataupun perempuan, orang mukmin dan mukminat. Seperti itu. Berarti wali itu siapa? Wali itu orang yang mempunyai kepedulian tinggi kepada lingkungannya. Tidak orang yang acuh tak acuh. Orang yang tidak memperdulikan lingkungannya, ini termasuk orang yang merugi, termasuk muflis, orang yang bangkrut nantinya. Kita makan enak, tetangganya kelaparan, didiamkan saja, ini nanti kita akan mengetahui akibatnya. Ya. Ini kan masalah sepele padahal, cuman mengucap astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Itu aja sampai segitu, 25 kali setiap hari dicatat oleh Allah sebagai salah satu bagian dari walinya Allah. Cuman itu, tetapi dilihat dari lafadznya, dari isinya, siapa sih wali itu? Wali itu adalah orang yang bukan hanya memikirkan dirinya, memikirkan keluarganya, memikirkan kedua orang tuanya, memikirkan tangga-tangganya, memikirkan masyarakatnya, itu seperti itu. Ini wali Allah itu seperti itu, ya. Jangan sampai mengatakan bahwa wali Allah itu orang yang senang dikiran aja, tidak mau keluar rumah, tidak mau mengurusi negara, tidak mau mengurusi masyarakat, pengennya itikaf aja di masjid. Bukan, itu orang bodoh, ya. Itu biasanya orang malas. Seperti itu. Jadi wali Allah itu orang yang mempunyai tingkat kepedulian sosial tinggi. Itu termasuk walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Aliyu, hei Ali. Ya Aliyu, hei Ali, man qala kulla yaumin. Barang siapa yang berkata kulla yaumin setiap harinya asrota marrotin, dengan 10 kali, ngucap 10 kali la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah, qabla kulli ahad, sebelum adanya manusia, la ilaha illallah, dan tiada Tuhan selain Allah setelah adanya manusia, la ilaha illallah. Ini lafadznya, la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah
yabqa tetap sapa Rabbuna Tuhan kita, pangeran kita, wa yafna dan sirna musnah sapa kullu ahadin. Sapa kullu ahadin setiap orang. Ya, wa yafna dan sirna setiap manusia. Faedahnya apa? Lam yabqa maka tidak tetap sapa malakun malaikat fis samawati, malaikat yang ada di langit, fis samawati dalam langit, illastaghfara, kecuali malak tadi memintakan ampun kepadanya, lahu kepada orang tersebut, mengucapkan la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah. Malaikat la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Ini malaikat yang ada di langit memintakan ampun kepada kita yang mau membaca kalimat tadi 10 kali, kulla yaumin asrota marotin. La ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallahu yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Baca doa, baca kalimat thayyibah itu 3 kali setiap hari. Maka setiap harinya dimintakan ampun oleh Allah, oleh malaikat kepada Allah, malaikat-malaikat yang ada di langit. Ini penghuni langit, penghuni langit memintakan ampun kepada orang yang mau mengucap kalimat tadi. Ya aliyu man qala kulla yaumin Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut lam yuhasibhu Allahu bima fa'alahu fid dunya. Ada faedah lagi. Ya aliyu, hai Ali, man qala, barang siapa yang mau berkata kulla yaumin, mau dikiran kulla yaumin setiap harinya, Allahumma ya Allah barik, moga-moga panjenengan memberikan keberkahan li kepada saya fil mauti dalam kematian wa fima ba'dal mauti dan setelah mati, lam yuhasibhu bima fa'alahu fid dunya, lam yuhasib maka tidak akan menghisab kepada orang tersebut Allahu Gusti Allah bima fa'alahu dengan apa-apa yang telah ia kerjakan fid dunya di dalam dunia. Tuh ya. Ini orang yang mau bebas, orang yang mau bebas akan hisabnya Allah nanti di yaumil hisab. Ada solusi cara membacanya, baca doa Allahumma barikli fil mauti wa fima ba'dal maut. Bacanya berapa kali? Man qala kulla yaumin, setiap hari. Berarti di sini tidak disebutkan beberapa kalinya. Ya semampunya kita, ya seingatnya kita. Banyak sekali bacaan dikirannya. Ini baca dikiran ini dikiran ini. Nah, ini mendidik kita supaya hati kita itu intinya ingat kepada Allah. Allahu. Lisan tidak mengucap, lisan tidak berkata, tapi hati berkata. Ini diajarkan seperti itu. Karena apa? Setiap manusia ataupun orang ataupun siapapun yang dalam hatinya selalu ingat Allah, apapun itu bentuk nafsu akan terhenti, dalam arti bisa terkendali. Ya. Ingin melakukan suatu perbuatan maksiat pasti terkendali kalau dalam dirinya ada lafaz Allah.
Zikiran itu tujuannya apa sih? Tujuannya untuk memasukkan lafzul jalalah yaitu Allah ke hati. Nah, kalau di hatinya sudah kemasukan lafzul jalalah, ini nanti malaikat pun enggan untuk menghisabnya. Nah, karena orang tersebut termasuk orang yang mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda orang yang tidak pernah menyebut Allah, Allah, Allah. Wa man kabbara mi'ata marratin waman, tahu siapa orangnya, siapapun kabbara itu membaca takbir Allahu Akbar mi'ata marratin dengan 100 kali, membaca takbir 100 kali qablas samsi, sebelum terbitnya matahari, wa mi'atan, dan 100 qoblal ghurubi, sebelum terbenamnya matahari. Kataballahu, kataba catat, Allahu Gusti Allah, sapa Allah, lahu kepada orang tadi, kepada man, sawaba mi'ati abidin, sawaba mi'ati abidin, nyatet ing pahala, mendapatkan pahalanya 100 abid. Abid itu siapa? Ahli ibadah ya. Orangnya kalau siang puasa, malam qiyamul lail, siang puasa, malam qiyamul lail, itu namanya derajat abid ya. Wa mi'ata mujahidin, dan 100 pahala, wa mi'ati mujahidin, dan pahalanya 100 orang mujahid fi sabilillahi ta'ala, di jalan agama Allah. Mujahid ini bukan berarti orang yang senang melakukan pengeboman ya. Dia mah bukan mujahid, tapi apa? Mujahad ya. Orang yang jahat, orang yang salah ajaran ya. Orang yang salah doktrinasi. Seperti itu. Nah, ini yang dimaksud ini siapa? Mujahid. Mujahid adalah mereka yang mau berjuang di agama Allah. Berjuang di agama Allah. Kalau misalkan agama Islam ini tidak ada yang mengganggu, seperti halnya di Indonesia tidak ada penyerangan terhadap kaum muslim, ya berarti di sini tidak ada mujahid. Yang adanya mujahid itu siapa? Yang melawan kebodohan masyarakat, itu adalah mujahid ya. Yang melawan kebodohan masyarakatnya, ini termasuk adalah mujahid. Berarti siapa? Ya siapapun, guru-guru, ustadz, kiai-kiai. Nah ini mujahid semua ya. Mendapatkan pahala 100 abid yang ahli ibadah. Ahli ibadah itu tidak harus pinter. Ahli ibadah itu yang penting rajin puasa, rajin sholat, rajin melakukan sholat sunnah. Biasanya kalau abid ini biasanya ya orang yang baru-baruan, yang tidak tahu ngaji tapi dia punya semangat agama. Ini baik ya. Tapi ada bahayanya, biasanya abid ini kosong dengan pengetahuan agama. Nah ini yang sering terjadi. Abid-abid inilah yang sering terjadi terkena doktrinasi, radikalisme, ekstremisme. Nah ini makanya kita itu wajib untuk selalu ngaji dan mengaji, supaya tidak salah paham, tidak keliru dalam memahami jihad itu sendiri. Orang yang membaca takbir 100 kali sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari, Allah mencatat baginya pahala 100 ahli ibadah dan 100 orang-orang mujahid, orang yang pahlawan di agama Allah ya. Siapa sih yang berjuang di agama Allah? Siapa lagi kalau bukan kiai-kiai ya, yang menentang kebodohan masyarakat, yang memberikan cahaya kepada masyarakat. Ini mujahid ya. Jangan sampai kita asumsinya kalau bahasa mujahid itu berarti orang yang selalu memegang senjata, seperti di Afghanistan itu.
yaitu salah satunya, tapi jangan dilupakan mujahid yang ada di Indonesia itu siapa, yaitu bukan golongan orang yang contoh kemarin itu mengebom Mabes, Mabes Polri, atau mengebom yang di sana di mana itu di Jambi, itu bukan, dia mah orang bodoh ya. Orang yang salah kaprah dalam memahami Islam. Wa man shalla alayya kulla yawmin aw lailatin mi'ata marrah wajabat lahu syafaati. Wa man, barang siapa shalla membaca sholawat alayya kepada saya, katakan Nabi, kulla yawmin, setiap hari, aw lailatin, atau setiap malam, mi'ata marratin, hanya 100 kali, hanya 100 kali, wajabat, maka wajib, lahu, baginya, bagi orang tersebut, opo syafaati, syafaatnya saya. Tuh. Sampai segitunya Kanjeng Nabi. Sampai segitunya Kanjeng Nabi kasihan kepada umatnya. Cuman disuruh membaca sholawat. Sholawat terserah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau kalau males, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau sholawat lainnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Apapun segot atau bentuk lafadznya sholawat, kita membaca setiap malam atau siang, pokoknya sehari semalam 100 kali, kata Kanjeng Nabi, wajabat lahu syafaati, wajib baginya untuk mendapatkan syafaat saya. Tuh ya, orang mendapatkan syafaat itu, orang yang mendapatkan syafaat itu tidak sembarang orang ya. Tidak mungkin Kanjeng Nabi memberikan pertolongan kepada umatnya yang beliau tidak kenal. Kanjeng Nabi bisanya nolong kita ya kalau kitanya kenalan sama Kanjeng Nabi. Bagaimana sih cara kenalan Kanjeng Nabi? Salah satunya ya silaturahmi dengan cara membaca sholawat. Tidak malas membaca sholawat, membaca sholawat apa aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terserah, bebas. Itu bentuk silaturahmi kita kepada Kanjeng Nabi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Kanjeng Nabi kenal sama kita. Nah, kalau Kanjeng Nabi kenal sama kita terus kemudian kita mendapatkan cilaka, mendapatkan mara bahaya, Kanjeng Nabi akan memberikan syafaat. Ingat, syafaat itu, syafaatnya Kanjeng Nabi itu bukan hanya nanti di yaumil qiyamah. Itu kalau di yaumil qiyamah namanya syafaatul udma ya, untuk umatnya Kanjeng Nabi yang senang melakukan kemaksiatan, senang melakukan dosa, mendapatkan syafaatul udma. Tapi di dunia juga Kanjeng Nabi akan memberikan syafaat, dibantu dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dikasih ketentraman dalam hidupnya. Nah, ini salah satunya gunanya membaca sholawat ya. Membaca sholawat itu salah satu gunanya seperti itu. Wa kasratul istighfari hisnun littaibin minan nar. Wa kasratul istighfar, tawi banyaknya membaca istighfar, hisnun, itu hisnun menjadi benteng, littaibin, bagi orang-orang yang bertaubat, yang senang taubat, minan nari, dari api neraka ya. Hisnun, membaca istighfar banyak, nah, ini merupakan benteng yang akan menjaganya dari api neraka. Oh, saya mau membaca istighfarnya 3 kali aja setelah sholat. Ya emang nggak apa-apa. Nah, tapi alangkah bagusnya ditambahi setelah itu membaca istighfar selainnya. Ya. Berapa sih istighfar itu sebaiknya? Ya berapa aja. Kalau mampu ya 100 kali,
Kalau lebih mampu ya berarti satu hari 1000 kali. Kadang istighfarnya kita itu banyak lalainya, baca istighfar astagfirullahaladzim ya cuman hanya sekedar lafaz ya, tetapi tidak pernah merasuk ke dalam jiwa, tidak pernah merasuk dalam ruh kita, sehingga apa, kita orangnya sih senang baca istighfar tapi sama tetangga sama orang lain tega. Nah ini bukan seperti itu yang dimaksud ya. Membaca istighfar kita meraba kepada diri kita, dosa apa aja yang pernah kita kerjakan, dosa apa yang tadi itu waktu di sana saya melakukan apa, waktu ke situ saya melakukan apa. Nah, ya. Wa kasratul istighfar hisnun littaibin minan nar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.